Mas Demian. Monica nampak meringis kesakitan ketika merasakan pergelangan tangannya dicekal oleh Demian dengan kuat. Apa yang sedang kamu lakukan pada Ariana? Hardik Demian setelah menghempaskan tangan Monica. Mas, aku hanya ingin menyelamatkan rumah tangga kita dari pelakor ini, ujar Monica seraya menunjuk Ariana dengan tatapan kebencian. Rumah tangga kita dari awal memang sudah hancur Mon, dan kuperingatkan jangan berani kamu menyentuh wanitaku lagi, ancam Demian. Monica nampak menggeram, perkataan Demian sungguh menyakiti perasaannya. Suaminya itu seakan menegaskan kalau wanita di depannya itu adalah miliknya. Sayang, apa kamu baik-baik saja? Demian memeriksa Ariana, nampak kecemasan di wajah tampaknya. Aku baik-baik saja, Mas, sahut Ariana dengan mengulas senyumnya. Dedi. Olive yang baru datang bersama pengasuhnya langsung memeluk Demian. Olive kangen sama Dedi, ucapnya lagi. Hai sayang, Dedi juga kangen sama kamu. Demian membalas pelukan Olive. Sedangkan Rico yang akan melangkahkan kakinya ke arah ibunya langsung berhenti mendadak. Bocah kecil itu nampak bersembunyi di belakang tiang sembari melihat Olive yang sedang bergelayut manja pada ayahnya. Kenapa berdiri di sini? Tanya Victor pada Rico. Rico terperanjat karena laki-laki itu tiba-tiba berada di belakangnya. Gak apa-apa, Om, sahut Rico seraya mengulas senyumnya yang dipaksakan. Dedi kemana saja tidak pernah pulang? Tanya Olive setelah mengurai pelukannya. Dedi kan sibuk kerja, sayang, sahut Demian. Dedi malam ini pulang ya, temani Olive Bobo, rengek Olive dengan nada memohon, sepertinya bocah kecil itu sangat merindukan ayahnya. Karena biasanya Demian sering menemaninya hingga tidur. Dedi. Demian menjeda perkataannya, ia nampak menatap Ariana. Sedangkan Ariana balik menatapnya dengan pandangan datar, ia tidak mau egois. Bagaimanapun juga Demian sudah bersama dengan Olive hampir 8 tahun lamanya. Meski mereka tidak mempunyai ikatan darah, tapi paling tidak mereka mempunyai ikatan batin. Pergilah Mas, dia juga membutuhkan MU, ucap Ariana. Apa kamu tidak apa-apa? Tanya Demian. Ariana nampak menghela napasnya. Kami baik-baik saja, Mas, sahut Ariana meski ada nada getir di sana, kemudian ia meraih tasnya. Aku harus segera pulang sekarang, Rico banyak pekerjaan rumah, ucapnya lagi, kemudian ia melangkahkan kakinya pergi. Namun Demian langsung mencekal tangannya. Aku janji akan pulang secepatnya, ucapnya. Angguk Ariana lalu dia melepaskan cekalan Demian di tangannya. Kemudian Ariana berjalan menghampiri Rico yang dia tahu sedari tadi bersembunyi di balik tiang. Ayo nak, kita pulang, ajaknya pada Rico. Rico nampak menatap ayahnya sekilas, kemudian ia berlalu pergi bersama ibunya. Vic, pastikan mereka sampai rumah dengan aman, perintah Demian. Baik, Tuan. Orang-orang saya akan mengikutinya, sahut Victor seraya menghubungi seseorang. Sedangkan Monica nampak begitu geram sebegitu berharganya kah wanita itu bagi Demian hingga harus diawasi dengan ketat. Namun ia sekarang juga senang karena akhirnya Demian lebih mementingkan Olive putrinya daripada putranya sendiri. Mas terima kasih, kamu lebih. Monica menjeda perkataannya karena Demian sudah menyelanya. Aku hanya ingin menjaga mental Olive sebelum kita resmi bercerai, sela Demian dengan nada dingin. Ayo nak ikut mobil Dedi, ajak Demian pada Olive yang nampak sedang makan es krim bersama pengasuhnya. Mommy juga ikut, tanya Olive. Mommy kan bawa mobil sendiri, sayang, sahut Demian. Baiklah, dadah Mommy. Olive jalan-jalan dulu bersama Dedi ya, pamit Olive pada ibunya. Kemudian mereka segera meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan Monica yang nampak dilanda kekecewaan. Wanita itu langsung terduduk lemas dan tanpa bisa ia tahan air matanya sudah mengalir deras. Inikah akhir dari kisah cintanya? Ia harus merelakan laki-laki yang dengan segala cara ia lakukan agar bisa bersamanya. Kini dengan berjalannya waktu ia harus rela melepaskan karena dia memang bukan ditakdirkan untuknya. Kemudian ia nampak mengambil ponselnya di dalam tasnya, lalu ia menghubungi seseorang. Halo Pak Pengacara, bisa kita bertemu, ucapnya. Di sisi lain Ariana yang baru membersihkan dirinya, nampak mencari Rico. Sedari tadi ia tak melihat putranya tersebut. Sayang kamu di mana, nak, teriak Ariana, ia mencari Rico di segala penjuru rumahnya dibantu oleh ayahnya. Ketika ia melangkah ke taman belakang, sayup-sayup Ariana mendengar suara isakan. Karena khawatir ia segera mencari suara tersebut. Ariana nampak terperanjat ketika melihat putranya itu sedang duduk di balik pohon dengan menenggelamkan kepalanya pada kedua lututnya. Nak, kamu kenapa di sini? Ariana duduk berjongkok di samping putranya tersebut. Rico mengangkat kepalanya, matanya nampak bengkak karena tangisnya. Buk, apa ayah akan meninggalkan kita lagi dan memilih tinggal bersama Olive? Tanya Rico. Gak sayang, ayah pasti akan pulang.
Olive kan juga saudaranya Rico, dia juga butuh ayah, sahut Ariana menenangkan. Bagaimana jika Olive mengambil ayah lagi? Itu tidak akan terjadi, sayang. Ayahmu tahu jalan pulang, kalau ayah menyayangi kita pasti nanti akan pulang, bujuk Ariana. Setelah itu Ariana segera membawa putranya itu masuk ke dalam karena hari mulai gelap. Setelah membantu Rico membuat tugas sekolahnya, Ariana nampak menemani putranya itu tidur. Maafkan Ibuk nak, meskipun kamu berhak atas ayahmu tapi Ibuk tidak mau kamu menjadi serakah. Gumamnya seraya mengusap kepala Rico yang baru saja terlelap, setelah itu Ariana segera meninggalkan kamar putranya tersebut. Hingga pukul 10 malam, Damian belum juga kembali. Pikiran Ariana mulai berkecamuk, tapi lagi-lagi ia meyakinkan dirinya sendiri, kalau Damian mencintainya laki-laki itu pasti akan kembali padanya. Di sisi lain, Damian baru saja menidurkan Olive. Seharian ini dia menemani bocah perempuan itu bermain, Damian mencoba memberikan pengertian pada putrinya tersebut bahwa dirinya dan ibunya akan berpisah. Awalnya Olive menolaknya, namun sepertinya dia mulai bisa menerimanya dan yang membuat Olive terkejut ternyata Rico adalah saudaranya. Damian merasa tidak tega jika harus mengatakan kalau dirinya sebenarnya bukan ayah kandungnya dan dia biarkan rahasia ini tetap terjaga sampai putrinya itu mengetahuinya dengan sendirinya. Pukul 10 malam Damian baru keluar dari kamar Olive setelah memastikan bocah kecil itu tidur. Mas, panggil Monica. Sahut Damian. Aku ingin bicara. Cepat katakan karena aku harus pergi, tegas Damian dengan nada dingin. Sebelum kita bercerai, maukah kamu menemaniku tidur? Aku ingin mengenang saat terakhir menjadi istrimu, mohon Monica. Wanita itu terlihat pucat, bukan lingerie atau dandanan tebal yang biasa dia gunakan untuk menggoda Damian tapi malam ini Monica hanya memakai pakaian tidur yang tertutup. Wajahnya nampak mengiba, berharap suaminya yang sebentar lagi akan berubah menjadi status mantan itu mengabulkan permohonannya. Sebelum kita bercerai, maukah kamu menemaniku tidur? Aku ingin mengenang saat terakhir menjadi istrimu, mohon Monica. Damian nampak menatap Monica geram, namun ia harus menghadapi wanita itu tanpa emosi. Bagaimanapun juga ia ingin bercerai secara baik-baik untuk menjaga mental Olive. Pernikahan kita adalah sebuah kesalahan Mon dan aku tidak pernah menganggapmu sebagai istriku yang sebenarnya. Jadi apa yang mau kamu kenang? Lebih baik mari kita akhiri semuanya, tegas Damian. Mas. Monica nampak menitikkan air matanya. Damian yang melihat Monica sangat berantakan ia langsung membawa wanita itu ke dalam pelukannya. Aku menyayangimu hanya sebatas sahabat, Mon. Karena sejak dulu hanya Ariana yang kucintai, ucap Damian, kemudian ia segera mengurai pelukannya. Kamu masih sangat cantik, di luar sana pasti banyak lelaki baik yang menginginkanmu, atau kamu bisa memulai membuka hatimu untuk ayah kandungnya Olive, ucap Damian lagi seraya menatap Monica. Selama ini Damian bukan tidak tahu perbuatan Monica di belakangnya yang diam-diam sudah menjalin hubungan dengan Leo ayah kandungnya Olive, meski hubungan mereka hanya sebatas partner ranjang. Damian hanya mencari waktu yang tepat untuk membuka semuanya dan jika memang Monica mempersulit perceraiannya. Mau tak mau dia harus membuka aib rumah tangganya ke publik meski korbannya nanti adalah Olive. Sedangkan Monica nampak menelan salivanya, ia tidak menyangka suaminya itu mengetahui perselingkuhannya dengan Leo. Sejak kapan kamu tahu? Tanyanya. Sudah lama, maafkan aku mungkin ini salahku juga tapi kamu tahu kan kalau perasaan itu tidak bisa dipaksa, sahut Damian. Maafkan aku mas, aku terlalu egois selama ini. Aku pikir dengan membuatmu menjadi milikku kita akan bahagia tapi nyatanya justru kita sama-sama tersiksa, ujar Monica dengan tersenyum miris. Aku juga minta maaf belum bisa menjadi suami yang baik buat kamu. Damian nampak menepuk lembut lengan Monica. Sedangkan Monica nampak menghela napasnya dengan berat, sungguh hatinya sangat perih saat ini. Aku sudah menghubungi pengacaraku untuk mengurus perceraian kita, mas, ucapnya kemudian. Terima kasih, sahut Damian. Baiklah kamu boleh pergi, lupakan permintaan konyolku tadi dan secepatnya aku akan membereskan barang-barangku dan pergi dari rumah ini, ucap Monica. Damian nampak mengedarkan pandangannya ke setiap penjuru rumahnya tersebut, rumah mewah hadiah pernikahan dari orang tuanya dulu. Hampir tidak ada kenangan indah di sana, kecuali hari-harinya bersama Olive. Kamu tetap tinggallah di sini bersama Olive, ini rumah kalian, ujar Damian. Terima kasih, mas. Damian langsung mengangguk. Baiklah aku harus pergi, jaga Olive baik-baik, ucapnya. Apa aku boleh memelukmu sebagai tanda perpisahan, mohon Monica. Damian yang akan melangkahkan kakinya pergi, nampak mengangguk pelan. Kamu harus bahagia, mas, ucap Monica sembari memeluk Damian. Kamu juga, sahut Damian seraya menepuk punggung Monica. Setelah itu ia mengurai pelukannya dan segera meninggalkan kediamannya tersebut yang sudah ia tempati selama 8 tahun ini.
Demian segera melajukan mobilnya dengan kencang menuju rumah Ariana. Janjinya untuk pulang secepatnya sepertinya tak bisa ia tepati. Sesampainya di rumah, Demian segera masuk ke dalam kamar sang putra. Bocah kecil itu nampak tertidur pulas. "Maafkan ayah ya nak, ayah janji mulai saat ini ayah akan lebih memperhatikan kamu," gumam Demian seraya mengecup dahi putranya tersebut, dan setelah itu ia meninggalkan kamar tersebut. Demian segera masuk ke dalam kamar Ariana. Kamar tersebut nampak temaram. Sepertinya penghuni kamar tersebut sudah terlelap tidur. Demian langsung membersihkan dirinya. Ia merasa badannya sangat lengket setelah seharian menemani Olive jalan-jalan. Setelah itu ia segera merebahkan tubuhnya di samping Ariana. "Maafkan aku karena telat pulang," gumamnya seraya mengecup dahi Ariana. Kemudian ia langsung merengkuh tubuh wanitanya itu ke dalam pelukannya, dan tak berapa lama ia juga ikut terlelap. Keesokan harinya, Ariana nampak mengerjapkan matanya ketika alarm di ponselnya berdering nyaring. Dengan mata masih terpejam ia meraih ponselnya di atas nakas lalu segera mematikannya. Ariana mengerjapkan matanya, kemudian ia menoleh ke sampingnya, nampak Demian masih tertidur lelap sembari memeluknya. "Jam berapa dia pulang semalam?" gumam Ariana seraya menatap Demian. Setelah itu dengan pelan ia mengangkat tangan Demian yang sedang memeluknya. Kemudian ia segera beranjak dari ranjangnya tersebut. Ariana tidak ingin melewatkan membuat sarapan buat putranya dan Demian tentunya. Dengan mata yang masih mengantuk, Ariana melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Setelah membersihkan dirinya, Ariana tak sengaja melihat kemeja dan celana kotor milik Demian di atas ranjang cucian. Kemudian diambilnya pakaian tersebut untuk ia masukkan ke dalam keranjang cucian tersebut, namun tak sengaja Ariana mencium sebuah parfum yang nampak asing di indera penciumannya. Parfum dengan wangi lembut itu ia yakini milik seorang perempuan, namun Ariana tidak tahu itu parfum siapa hingga bisa menempel di kemeja Demian. Tak mau berspekulasi terlalu jauh, Ariana segera memasukkan pakaian tersebut ke dalam keranjang cucian. Kemudian ia melangkahkan kakinya keluar dari kamar mandinya tersebut. Setelah itu Ariana nampak sibuk di dapur dibantu oleh ART-nya menyiapkan sarapan pagi. "Semalam Tuan pulang jam berapa, Big?" tanya Ariana pada ART-nya tersebut. "Hampir jam 12 malam, Nya," sahut ART-nya tersebut. "Malam sekali, memang dia habis dari mana? Tidak mungkin kan dia menemani Olive hingga larut malam?" Ariana nampak termenung, ingin sekali ia mempercayai Demian, tapi wangi parfum di kemeja yang dia temukan tadi membuatnya jadi tak tenang. Sedangkan Demian yang baru menuruni anak tangga nampak mengulas senyumnya ketika melihat Ariana di dapur. Laki-laki itu langsung mengibaskan tangannya agar ART-nya tersebut segera meninggalkan mereka. Kemudian Demian segera melangkahkan kakinya mendekati Ariana, lalu memeluk wanitanya itu dari belakang. "Pagi, sayang," ucapnya seraya mencuri kecupan di tengkuk wanita itu. Rambut Ariana yang dicepol ke atas membuat Demian bebas mengeksplor leher jenjangnya tanpa terhalang rambut. "Mas." Ariana tersentak kaget. "Kenapa kamu meninggalkanku di kamar sendirian, sayang?" keluh Demian dengan manja. "Mas, menjauhlah, aku sedang sibuk," perintah Ariana dengan nada dingin. Demian bukannya menjauh, dia justru semakin mengeratkan pelukannya. "Mas, bagaimana aku bisa memasak kalau kamu seperti ini?" protes Ariana sembari melepaskan paksa tangan Demian yang melilit di perutnya. Melihat Ariana yang bersikap ketus padanya, Demian langsung melepaskan pelukannya. "Maaf, semalam aku pulang telat," ucapnya kemudian. Demian tahu Ariana pasti sedang marah padanya karena semalam ia terlambat pulang. Ariana hanya berdehem ria. "Semalam setelah menemani Olive tidur, Monica mengajakku bicara," ujar Demian jujur. Lagi-lagi Ariana hanya menanggapinya dengan dehemannya dan itu membuat Demian kesal. Laki-laki itu langsung memutar badan Ariana agar menghadap ke arahnya. "Sayang, kami hanya bicara dan tidak melakukan apapun," ucapnya lagi. "Benarkah?" sahut Ariana datar. Ia ingin melihat seberapa jauh laki-laki itu berkata jujur padanya, karena dasar dari sebuah hubungan adalah sebuah kejujuran. Dan Ariana bisa saja berpikir untuk mundur jika Demian tidak mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang laki-laki itu telah perbuat semalam hingga meninggalkan aroma parfum wanita di kemejanya.